Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari KPK memeriksa Syahrul Yassin Limpo dalam kasus korupsi. KPK telah memeriksa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian dari kader Partai Nasdem terkait perbuatan korupsi dalam lingkungan Kementerian Pertanian. KPK memeriksa Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi. Setelah nanti ditemukan minimal 2 alat bukti, baru KPK dapat menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, baru KPK dapat menangkap dan menahannya. Di dua pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo ada keterkaitan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden yang kinerjanya antitesis Presiden Joko Widodo, membuat marah besar Presiden Joko Widodo sampai Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dikeluarkan dari koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sampai Presiden tidak mengundang Suryo Paloh dalam pertemuan 6 partai politik rapat di Istana Negara. Diduga Partai Nasdem akan dihabisi sampai tidak ada kekuatan, karena sebelum pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian sebelumnya telah menetapkan Johnny G. Plate selaku Sekjen Partai Nasdem dan Menteri Kemenkominfo dan sudah ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung karena melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Tinggal satu orang lagi kader Partai Nasdem menjabat Menteri Lingkungan Hidup yang merupakan tanda tanya apa nanti menyusul Menteri Pertanian menunjuk Menteri Pertanian jadi tersangka terkait masalah lingkungan hidup. Partai Nasdem mulai tidak berdaya dalam bidang keuangan karena sebelum Johnny G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka, Surya Paloh memerintahkan Johnny G. Plate menyetor tiap bulan 500 juta ke Partai Nasdem dan sudah dilakukan berkali-kali untuk membiayai partai politiknya dan sebagian digunakan membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh wilayah Indonesia. Ditambah lagi pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi bila sudah ditetapkan sebagai tersangka, terbongkar ke publik uang yang dikorupsi dalam lingkungan pertanian. Ada dugaan uang hasil korupsi dari Syahrul Yassin Limpo ada mengalir ke Partai Nasdem seperti Johnny G. Plate. Partai Nasdem akan bertambah tipis setelah sumber keuangan Partai Nasdem dengan ditetapkannya 2 kader Partai Demokrat sebagai tersangka. Harapan saya, semua kader Partai Nasdem bila cukup minimal 2 alat bukti dijadikan tersangka, diduga menyusul diperiksa Suryo Paloh yang terlibat juga menikmati aliran dana sebesar 8 triliun dari Johnny G. Plate atas proyek 4G. KPK telah memeriksa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian dan kader Partai Nasdem terkait perbuatan korupsi di dalam lingkungan Kementerian Pertanian. KPK memeriksa Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi dulu. Setelah nanti ditemukan minimal 2 alat bukti, baru KPK dapat menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, baru KPK dapat menangkap dan menahannya. Diduga pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo ada keterkaitannya pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden yang kinerjanya antitesis Presiden Joko Widodo, membuat marah besar Presiden Joko Widodo sampai Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dikeluarkan dari koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sampai Presiden tidak mengundang Suryo Paloh dalam pertemuan 6 partai politik rapat di Istana Negara. Diduga Partai Nasdem akan dihabisi sampai tidak ada kekuatan karena sebelum pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo
selaku Menteri Pertanian sebelumnya telah menetapkan Johnny G. Plate selaku Sekjen Partai Nasdem dan Menteri Kominfo dan sudah ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung karena melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Tinggal satu orang lagi kader Partai Nasdem menjabat Menteri Lingkungan Hidup yang merupakan tanda tanya apa nanti menyusul Menteri Pertanian jadi tersangka terkait masalah lingkungan hidup. Partai Nasdem mulai tidak berdaya dalam bidang keuangan karena sebelum Johnny G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka, Suryo Paloh memerintahkan Johnny G. Plate menyetor tiap bulan 500 juta dan sudah dilakukan berkali-kali untuk membiayai partai politiknya dan sebagian digunakan membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh wilayah Indonesia. Ditambah lagi diperiksanya Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi bila sudah ditetapkan sebagai tersangka, terbongkar ke publik uang yang dikorupsi dalam lingkungan pertanian. Ditambah lagi diperiksanya Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi bila sudah ditetapkan sebagai tersangka, terbongkar ke publik uang yang dikorupsi terkait dalam lingkungan hidup. Ada dugaan hasil korupsi dari Syahrul Yassin Limpo ada mengalir ke Partai Nasdem seperti Johnny G. Plate. Partai Nasdem akan bertambah tipislah sumber keuangan Partai Nasdem dengan ditetapkannya 2 kader Partai Demokrat sebagai tersangka. Harapan saya semua kader Partai Nasdem bila cukup minimal 2 alat bukti dijadikan tersangka, diduga menyusul diperiksa Suryo Paloh yang terlibat juga menikmati aliran dana sebesar 8 triliun dari Johnny G. Plate atas proyek BTS 4G. Sekian dan terima kasih.